Selamat datang di channel. Cerita di balik setiap senyuman tersembunyi kisah yang jarang terungkap. Aku adalah seorang mahasiswa berusia 23 tahun yang tengah menjalani hidup di kota baru. Tak kusangka, langkah pertamaku di sebuah rumah kos sederhana akan membuka pintu sebuah kisah yang penuh kehangatan dan misteri. Rumah kos itu terletak di ujung jalan kecil. Bangunannya klasik namun penuh pesona. Dikelilingi pagar rendah yang dilapisi tanaman merambat, rumah itu seperti menyimpan rahasia masa lalu yang belum tersentuh waktu. Saat aku melangkah masuk, menyambutku adalah seorang wanita paruh baya bernama Lina, ibu kos yang katanya sudah lama tinggal sendiri. Lina berusia 42 tahun. Tapi pesonanya membuat siapapun tak menyangka usianya sudah kepala 4. Wajahnya yang lembut dengan garis-garis halus di sudut matanya menambah kesan hangat dan penuh pengalaman. Ia menyambutku dengan senyum ramah. Matanya yang tenang memancarkan aura ketenangan yang membuatku merasa langsung diterima di tempat itu. Hari-hariku di rumah kos itu dimulai dengan rutinitas yang sederhana. Namun, kehadiran Lina selalu menjadi bagian yang kutunggu-tunggu. Dia jarang banyak bicara, tapi setiap sapaan darinya terasa hangat dan penuh perhatian. Dalam keheningan lorong-lorong rumah kos, tatapan mata kami sering bertemu. Ada sesuatu yang membuatku penasaran. Sebuah cerita yang belum terungkap di balik senyum sederhana itu. Setiap pagi, aku sering melihat Lina sibuk merapikan taman kecil di depan rumah atau menyiapkan teh di dapur. Suatu malam, ketika penghuni lain sudah terlelap, aku melihatnya menyiapkan secangkir teh hangat. Aku tak sengaja menyapanya, dan dari situ kami mulai berbicara. Suaranya lembut, penuh kehangatan yang mampu menghapus penat hari-hariku. "Ini teh favoritku," katanya sambil tersenyum. "Kamu suka teh?" Aku mengangguk, merasa ada kenyamanan dalam setiap kata yang dia ucapkan. Percakapan kecil itu membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ada kedekatan yang mulai tumbuh. Sebuah kehangatan yang perlahan merayapi hati. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa hubungan kami lebih dari sekadar penghuni dan ibu kos. Ada rasa yang sulit diungkapkan, sebuah ikatan yang tumbuh dalam kesederhanaan dan kejujuran. Namun, aku juga tahu bahwa kisah ini rapuh dan harus dijaga dengan hati-hati. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sering merasakan kehadiran Lina sebagai sosok yang tidak hanya mengisi rumah kos, tapi juga hatiku. Di balik senyum dan sikapnya yang penuh perhatian, aku merasa ada cerita yang menunggu untuk kami tulis bersama. Sejak malam itu, percakapan kecil di dapur menjadi awal dari sebuah kebiasaan baru yang kuanggap istimewa. Setiap kali ada kesempatan, aku mencari momen untuk menyapa Lina, ibu kos yang kini semakin sering hadir dalam pikiranku. Meski kami tetap menjaga jarak dan menjaga kesopanan sebagai penghuni dan pemilik rumah, ada sesuatu yang berbeda dalam cara kami berinteraksi. Lina tidak banyak bicara tentang dirinya, tapi dari setiap kata yang terucap, aku bisa menangkap kehangatan dan kedalaman yang jarang dimiliki orang lain. Dia selalu perhatian, memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Seperti saat aku terlambat membayar listrik, dia mengingatkanku dengan lembut. Atau ketika aku pulang larut malam, ia memastikan pintu kos terkunci dengan baik. Hari-hari berjalan seperti biasa, tapi suasana dalam rumah kos mulai terasa berbeda. Suara langkah kami sering berselisih di lorong yang panjang, dan tanpa sengaja, tatapan kami bertemu. Dalam diam, ada rasa yang tumbuh. Entah itu harapan atau sekadar kerinduan yang sulit dijelaskan. Aku mulai memperhatikan detail kecil dari Lina. Cara dia mengikat rambutnya saat sibuk, kerutan halus di sudut matanya saat tersenyum, dan cara dia menyimpan secangkir teh hangat di meja. Salah satu momen yang tak akan pernah kulupakan adalah saat kami berbincang di teras belakang rumah pada suatu sore. Matahari mulai merunduk, menyebarkan warna jingga ke seluruh langit. Aku duduk dengan sebuah buku di tangan, sementara Lina duduk di kursi kayu di sebelahku, menikmati angin sore yang sejuk. "Kamu sudah lama tinggal di sini?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya lembut.
Aku baru beberapa minggu, tapi rasanya seperti sudah lama. Jawabku, mencoba tersenyum. Lina menatapku, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak terucap. Kadang, rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal. Dia adalah tempat kita merasa diterima, merasa pulang. Kata-katanya menyentuh hatiku. Aku tahu, di balik kata-kata itu ada pengalaman hidup yang mungkin belum pernah ia ceritakan. Ada rasa kesepian dan juga kekuatan yang terpancar darinya. Sejak saat itu, kami lebih sering menghabiskan waktu bersama, meski tetap dalam batasan yang kami pahami. Kami berbicara tentang hal-hal ringan seperti makanan favorit, cerita masa kecil, dan cita-cita. Aku belajar banyak dari kebijaksanaan sederhana Lina, yang selalu melihat hidup dengan penuh kesabaran dan harapan. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan udara terasa dingin, aku kembali ke rumah kos setelah belajar di perpustakaan. Rumah tampak sunyi dan hangat dari dalam. Aku menemukan Lina sedang duduk di ruang tamu dengan sebuah buku di tangan. "Kamu pulang larut," katanya sambil tersenyum. Aku duduk di sebelahnya, dan tanpa terasa, kami terlarut dalam keheningan yang nyaman. Kadang, keheningan itu lebih bermakna daripada kata-kata. Momen-momen seperti ini membuatku sadar bahwa kehadiran Lina lebih dari sekadar ibu kos. Dia adalah seseorang yang mulai mengisi ruang kosong di hatiku. Seseorang yang memberikan kehangatan dan rasa aman yang aku butuhkan di tengah kesibukan hidup sebagai mahasiswa. Namun, aku juga tahu bahwa hubungan ini tidak mudah. Ada batasan yang harus kami jaga, ada risiko yang mengintai jika kami terlalu dekat. Dunia luar mungkin tidak akan memahami hubungan ini, dan aku harus berani menghadapi konsekuensinya. Di sisi lain, ada sesuatu yang membuatku ingin melangkah lebih jauh. Sebuah perasaan yang terus berkembang menjadi cinta yang tulus. Aku merasakan bahwa Lina juga menyimpan rasa yang sama. Meski dia memilih menyembunyikannya di balik sikap bijak dan penuh kehati-hatian. Suatu malam, aku menemukan sebuah catatan kecil yang tertinggal di meja ruang tamu. Tulisan tangan itu sederhana, namun penuh makna. Jangan takut untuk merasa. Kadang, keberanian terbesar adalah mengizinkan diri kita merasakan apa yang sebenarnya ada di hati. Pesan itu membuatku terdiam lama. Aku tahu ini bukan sekadar kata-kata biasa, tapi sebuah petunjuk bahwa kami harus jujur pada perasaan kami sendiri. Meski dunia tidak selalu ramah, hari-hari terus bergulir, dan kisah kami perlahan, tapi pasti mulai mengukir cerita baru. Sebuah cerita yang syarat dengan harapan, kerinduan, dan keberanian untuk melangkah meski penuh ketidakpastian. Malam itu, suasana rumah kos terasa berbeda. Sepi yang biasanya menenangkan kini terasa penuh ketegangan yang tak terucapkan. Setelah berhari-hari menyimpan perasaan, aku dan Lina akhirnya berdiri di ambang sebuah keputusan yang selama ini kami elakkan. Aku duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh hangat yang Lina buatkan. Wangi teh itu membawa rasa nyaman sekaligus kegelisahan dalam dadaku. Lina duduk di seberang menatapku dengan mata yang berbicara lebih dari kata-kata. Ada kerentanan di sana, sebuah keberanian yang perlahan menembus tembok rasa takut. Kita sudah lama menyimpan ini. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Tapi, aku tak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya biasa saja. Aku mengangguk, menelan rasa gugup yang mendera. Aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku takut, Lina. Takut kalau ini akan menghancurkan segalanya. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, "Kadang kita harus berani mengambil risiko untuk sesuatu yang kita yakini berharga. Aku percaya kita bisa menjaga ini selama kita jujur dan saling menghormati." Percakapan itu membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di hati kami. Dalam keheningan malam, kami mulai berbagi cerita terdalam, rasa rindu yang selama ini terpendam, dan ketakutan yang menyelimuti. Semua yang selama ini terbungkam, kini mengalir bebas, memberi ruang bagi kejujuran yang tulus. Hari-hari berikutnya berubah menjadi perjalanan emosional yang penuh warna. Kami belajar saling memahami lebih dalam, merasakan getaran yang sebelumnya hanya tersembunyi dalam senyum dan tatapan mata. Setiap sentuhan,
Sekecil apapun, terasa begitu berarti. Ada kehangatan yang mengalir dari hati ke hati, menghapus keraguan yang sempat mengusik. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Ada momen-momen ketidakpastian yang membuat kami bertanya-tanya apakah kami benar-benar siap menghadapi kenyataan. Suara-suara keraguan sering datang, terutama dari dalam diri sendiri. Apakah kami cukup kuat? Apakah cinta ini akan bertahan di tengah perbedaan usia dan status? Suatu sore, ketika aku sedang belajar di ruang tamu, Lina mendekat dengan raut wajah serius. "Aku ingin kita bicara," katanya. Aku menatapnya, merasakan beratnya kata-kata yang akan dia ucapkan. "Kita harus realistis," Lina mulai. "Aku tahu, ini bukan hal yang mudah. Dunia tidak selalu mengerti dan mungkin akan ada orang yang menghakimi kita. Tapi, aku ingin kita tetap bersama dengan cara yang membuat kita bahagia tanpa menyakiti siapapun." Aku mengangguk, memahami apa yang dia maksud. Kami berdiskusi tentang bagaimana menjaga hubungan ini tetap rahasia. Bagaimana kami bisa saling mendukung tanpa harus menimbulkan masalah di lingkungan sekitar. Bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang tanggung jawab dan rasa hormat terhadap orang-orang di sekitar kami. Malam itu, kami duduk bersama di bawah langit yang dipenuhi bintang, berbagi impian dan harapan. Aku memegang tangan Lina dengan lembut, merasakan kehangatan yang menenangkan. Dia tersenyum dan berkata, "Aku bersyukur kita menemukan satu sama lain." Saat itu, aku tahu, meskipun jalan kami penuh tantangan, cinta kami akan menjadi kekuatan yang mampu mengatasi segalanya. Hubungan kami bukan hanya tentang perbedaan usia atau status, tapi tentang dua jiwa yang saling menerima dan menghargai. Namun, puncak dari kisah kami datang pada suatu malam yang dingin dan hujan deras. Aku pulang terlambat setelah menghadiri sebuah acara kampus, dan saat aku tiba di rumah kos, lampu di ruang tamu menyala redup. Lina menungguku, wajahnya penuh kecemasan. "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan," katanya sambil menggenggam tanganku erat. Ternyata ada kabar dari keluarganya yang membuatnya harus mengambil keputusan berat. Ia harus pindah dari kota ini untuk sementara waktu, mengurus urusan keluarga yang mendesak. Berita itu membuat hatiku hancur. Kami yang baru mulai merajut kehangatan, kini harus diuji oleh jarak dan waktu. "Tapi aku tidak ingin ini menjadi akhir," Lina meyakinkan. "Kita akan tetap menjaga apa yang kita miliki, seberapapun jauhnya kita nanti." Kami menghabiskan malam itu dalam pelukan, berjanji untuk tetap kuat dan saling percaya. Meski berat, aku tahu bahwa cinta kami lebih dari sekadar pertemuan fisik. Ini tentang kepercayaan, kesetiaan, dan keberanian untuk menghadapi segala rintangan. Hari-hari setelah perpisahan sementara itu terasa bagai lukisan yang belum selesai. Lina harus meninggalkan kota untuk waktu yang belum bisa dipastikan, dan aku tetap di sini, di rumah kos yang kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Namun, kami berdua sepakat untuk menjaga tali yang telah kami rajut dengan hati-hati. Setiap pagi, aku membuka ponsel dan berharap ada pesan dari Lina, sekadar sapaan atau cerita kecil tentang hari-harinya di tempat yang jauh. Dan hampir selalu pesan itu datang sederhana tapi penuh makna. "Kamu di sana bagaimana hari ini?" tanyanya lewat chat satu sore. "Aku baik, meski kadang terasa hampa tanpa kehadiranmu," jawabku. Walau hanya lewat kata-kata di layar, aku merasa dekat dengannya. Kami berbagi kisah, tawa, dan terkadang tangis lewat pesan yang saling menguatkan. Jarak dan waktu bukan lagi penghalang, melainkan ujian bagi cinta kami yang tulus. Beberapa kali, aku teringat betapa hangatnya pelukan Lina malam terakhir sebelum keberangkatannya. Sentuhan itu terasa begitu nyata di hatiku, memberiku kekuatan ketika kesepian mulai datang. Aku menyadari bahwa cinta kami bukan hanya soal hadir secara fisik, tapi juga soal kehadiran jiwa yang saling mengisi. Di kampus, aku semakin fokus pada studiku. Setiap kali rasa rindu menyerang, aku menyibukkan diri dengan tugas dan teman-teman. Namun, dalam kesibukan itu, aku selalu menyimpan ruang khusus untuk Lina, sebuah tempat di hatiku yang hanya bisa diisi oleh sosoknya. Suatu hari,
Di tengah hujan yang turun deras, aku menerima sebuah paket dari Lina. Di dalamnya ada sebuah buku harian kecil dan surat panjang. Surat itu berisi curahan hati, cerita tentang perjuangan keluarganya, dan janji bahwa ia akan kembali secepat mungkin. Ia juga menulis betapa ia merindukan rumah kos dan kehangatan yang kami bagi bersama. Meskipun jarak memisahkan kita, aku yakin cinta ini akan tetap tumbuh, tulisnya. Aku menatap surat itu lama, lalu menaruhnya dengan hati-hati di dekat tempat tidur. Ada semangat baru yang menyala di dalam diriku, sebuah keyakinan bahwa semua ini akan berakhir dengan bahagia. Waktu berjalan, bulan berganti, dan akhirnya saat yang kutunggu datang juga. Lina kembali ke rumah kos dengan senyum yang sama hangatnya seperti dulu. Perjumpaan itu terasa seperti pengembalian cahaya yang sempat redup. Kami duduk di teras rumah, menikmati senja dengan warna jingga yang memeluk langit. Aku menggenggam tangannya erat, merasakan kehangatan yang mengalir tanpa kata. Kali ini, aku tahu kami siap menulis babak baru dalam kisah kami dengan keberanian, kejujuran, dan cinta yang sudah teruji. Lina menatapku dengan mata yang penuh arti, lalu berkata, "Kita telah melewati banyak hal, dan aku bersyukur kita masih di sini bersama." Aku tersenyum, membalas, "Ini baru permulaan, Lina. Kita akan jalani semuanya, apapun rintangannya." Kisah kami adalah tentang dua hati yang menemukan rumah satu sama lain di tengah ketidakpastian dunia. Bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang keberanian untuk menerima dan menjaga apa yang berharga dengan sepenuh hati. Di balik setiap senyuman Lina, aku tahu ada cerita yang tak terucapkan, dan aku ingin menjadi bagian dari cerita itu sekarang dan selamanya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin aku membuat kelanjutan atau cerita baru dengan tema berbeda, jangan ragu untuk bilang ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar cerita ini bisa dinikmati lebih banyak orang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.